Selamat siang teman-teman dan Bu Berta. Pada kesempatan kali ini kami kelompok Capture 19 akan mempresentasikan tentang The Global Marketplace atau disebut dengan tempat pasar global. Yang pertama kita membahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu kita mendiskusikan bagaimana sistem perdagangan internasional dan lingkungan ekonomi, politik hukum, dan budaya mempengaruhi keputusan pemasaran internasional perusahaan. Lalu yang dimaksud dengan perusahaan global itu adalah beroperasi di lebih dari satu negara, keuntungan pemasaran, produksi, research and development, dan keuntungan finansial tidak tersedia untuk pesaing domestik murni dan melihat dunia sebagai satu pasar. Lalu ada keputusan pemasaran internasional utama. Itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah melihat lingkungan pemasaran global. Contohnya di sini ada perusahaan McDonald yang kini telah menangkap sekitar 66% dari penjualannya di luar Amerika Serikat. Lalu yang kedua, memutuskan apakah akan go global atau tidak. Yang ketiga, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Yang keempat, memutuskan bagaimana memasuki pasar. Yang kelima, memutuskan program pemasaran global. Keenam, memutuskan organisasi pemasaran global. Lalu ada elemen lingkungan pemasaran global, yaitu ada sistem perdagangan internasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tarif. Tarif itu adalah pajak produk impor tertentu yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan atau untuk melindungi perusahaan domestik. Lalu yang kedua, kuota. Kuota adalah batasan jumlah impor yang asing yang akan diterima suatu negara dalam kategori produk tertentu untuk menghemat devisa dan melindungi industri dan pekerjaan dalam negeri. 3. Kontrol nilai tukar adalah batasan jumlah valuta asing dan nilai tukar terhadap mata uang lainnya. 4. Hambatan perdagangan non-tarif adalah bias terhadap penawaran atau standar produk yang membatasi dan bertentangan dengan fitur produk di Amerika. Lalu ada perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan atau bisa disingkat GATT. Itu ada 3, yaitu yang pertama perjanjian 61 tahun dirancang untuk mempromosikan perdagangan dunia dan juga mengurangi tarif dan hambatan perdagangan internasional lainnya. Nama saya Farel Leonard, NIM 18C10328. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya Awi dari Learning Objective 1. Elemen lingkungan pemasaran global ada 4, yaitu sistem perdagangan internasional, lingkungan ekonomi, lingkungan politik hukum, dan lingkungan budaya. Sistem perdagangan internasional ini terdapat organisasi perdagangan dunia yang menerapkan peraturannya di dalam sistem perdagangan internasional ini. Peraturannya yaitu menegakkan aturan GATT, menengahi perselisihan, dan menjatuhkan sanksi perdagangan. Lalu ada zona perdagangan bebas regional. Negara-negara tertentu saja atau kelompok-kelompok tertentu saja yang membentuk zona perdagangan bebas ini. Terdapat Uni Eropa, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA, ada Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Tengah atau CAFTA, dan Persatuan Negara-Negara Amerika Selatan atau UNASUR. Lalu ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini terdapat faktor ekonomi yang mencerminkan daya tarik negara sebagai pasar. Ada struktur industri yang terdiri dari ekonomi subsisten, ekonomi ekspor bahan baku, ekonomi industrial, dan ekonomi berkembang. Lalu ada distribusi pendapatan, terdapat
rumah tangga berpenghasilan rendah, sedang, dan tinggi. Lalu lingkungan politik hukum. Lingkungan politik hukum ini terdapat sikap negara terhadap pembelian internasional, ada birokrasi pemerintah, stabilitas politik, dan peraturan moneter. Lalu lingkungan budaya. Dampak budaya pada strategi pemasaran ini terhadap budaya. Terdapat faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memutuskan apakah bisa go global atau tidak. Yang pertama, bisakah perusahaan memahami konsumen? Lalu, dapatkah perusahaan menawarkan produk yang bisa menarik pelanggan secara kompetitif, dan akankah perusahaan bisa beradaptasi dengan pasar lokal budaya? Lalu untuk memutuskan pasar yang bisa masuk, yaitu terdapat 1. Menentukan tujuan dan kebijakan pemasaran internasional. 2. Jumlah volume penjualan asing atau berapa banyak negara yang akan dimasuki atau yang bisa dimasuki. Dan yang keempat, jenis negara untuk bisa masuk berdasarkan 1. Geografi, 2. Pendapatan dan populasi, dan 3. Iklim politik itu sendiri dari negara yang dimasuki oleh pemasar tersebut. Masuk pasar. Mengekspor adalah cara paling sederhana untuk memasuki pasar asing, tetapi biasanya menawarkan lebih sedikit kontrol dan potensi keuntungan. Ekspor dibagi menjadi 2, yaitu ekspor langsung dan tidak langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Keuntungannya yaitu produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya biaya transportasi lebih tinggi. Sedangkan ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor dan perusahaan pengekspor. Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang. Langkah selanjutnya yaitu joint venture. Secara sederhana, joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh 2 entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Joint venturing adalah ketika suatu perusahaan bergabung dengan perusahaan untuk memproduksi dan memasarkan layanan produk. Ada juga syarat-syarat yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menggunakan sistem joint venturing, yaitu yang pertama, lisensi. Perusahaan tertentu disebut pemilik lisensi menyewakan hak untuk memakai properti intelektualnya, teknologi, metode kerja, hak paten, hak cipta, nama cap, atau merek dagang ke perusahaan lain yang disebut penerima lisensi. Dan sebagai imbalannya penerima lisensi harus membayar fee. Keuntungannya yaitu resiko finansial rendah, cara yang mudah dalam menilai potensi pasar. Kelemahan, kesempatan pasar terbatas, tergantung pada penerima lisensi, berpotensi terjadinya konflik dengan penerima lisensi. Yang kedua, kontrak manufaktur adalah dipakai oleh perusahaan baik besar maupun kecil yang memakai sebagian besar dan seluruh sumber daya dari perusahaan lain untuk memenuhi semua kebutuhan manufaktur bagi perusahaan lain. Strategi ini mengurangi sumber daya finansial dan manusia yang dimiliki perusahaan yang harus disediakan dalam proses produksi. Keuntungannya adalah risiko rendah, memperkecil sumber daya yang dipakai, memfokuskan sumber daya pada elemen lain dalam rantai value chain. Kelemahannya yaitu pengendalian yang berkurang, mengurangi potensi pembelajaran, berpotensi tumbuhnya masalah, dan perlu memonitor kondisi kerja. Ya, oke. Kali ini saya membahas mengenai kontrak manajemen. Kontrak manajemen yaitu perusahaan domestik memasuk keterampilan manajemen ke perusahaan asing yang memasuk modal. Perusahaan domestik mengekspor layanan manajemen daripada produk.
Kontrak manajemen memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu memfokuskan sumber daya perusahaan pada bidang keahliannya. Yang kedua, keterpaparan finansial yang minim. Namun kelemahannya yaitu tingkat kembalian terbatas pada kontrak. Lalu saya membahas mengenai kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama yaitu pengaturan di mana dua orang atau lebih berbagi kepemilikan atas properti atau bisnis. Perusahaan pemilikan bersama bergabung dengan investor asing untuk menciptakan bisnis lokal di mana mereka memiliki berbagai kepemilikan dan kendali bersama. Kepemilikan bersama terkadang diperlukan karena alasan ekonomi atau politik. Lalu saya membahas mengenai investasi langsung. Investasi langsung adalah pengembangan perakitan berbasis asing atau fasilitas manufaktur. Ini menawarkan sejumlah keunggulan yang termasuk yang pertama, tenaga kerja, yang kedua, logistik, yang ketiga, kontrol, yang keempat, insentif pemerintah, yang kelima, biaya lebih rendah, dan yang keenam, yang terakhir, bahan baku. Ya, selanjutnya saya membahas mengenai pendekatan strategi pemasaran. Yang pertama, pemasaran kewirausahaan. Artinya yaitu melibatkan memvisualisasikan peluang dan membangun dan menerapkan strategi yang fleksibel. Lalu yang kedua, pemasaran formulasi. Pemasaran formulasi melibatkan pengembangan strategi pemasaran formal dan mengikutinya secara cermat. Lalu yang ketiga, pemasaran entrepreneurial. Melibatkan upaya untuk membangun kembali semangat kewirausahaan internal dan menyegarkan strategi dan pendekatan pemasaran. Lalu, jelaskan bagaimana perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran dan campurannya untuk pasar internasional. Yang pertama, menentukan program pemasaran global, yaitu bauran pemasaran terstandar mencakup penjualan produk yang sama dan menggunakan pendekatan pemasaran yang sama di seluruh dunia. Yang kedua, bauran pemasaran diadaptasi melibatkan penyesuaian elemen bauran pemasaran di setiap target pasar, menanggung lebih banyak biaya tetapi berharap untuk pangsa pasar dan ROI yang lebih besar. Selanjutnya, menentukan program pemasaran global. Di sana ada 5 strategi produk global dan komunikasi. Yang pertama, jangan mengganti cara berkomunikasi, beradaptasilah dalam berkomunikasi, jangan mengganti nama produk, beradaptasilah dalam membuat produk, dan teruslah membuat inovasi dalam membuat produk baru. Selanjutnya adalah menentukan program pemasaran global. Produk. Perpanjangan produk langsung berarti memasarkan produk di dasar luar negeri tanpa perubahan apapun. Adaptasi produk melibatkan perubahan produk untuk memenuhi kondisi atau keinginan lokal. Penemuan produk terdiri dari menciptakan sesuatu yang baru untuk pasar negara tertentu, yaitu merawat atau memperkenalkan kembali produk sebelumnya dan ciptakan produk baru. Nah, lalu selanjutnya menentukan program pasar global. Promosi. Perusahaan dapat mengadopsi strategi komunikasi yang sama yang mereka gunakan di rumah atau mengubahnya untuk setiap pasar. Lalu, bahkan dalam kampanye, komunikasi standar, penyesuaian mungkin diperlukan untuk perbedaan bahasa atau budaya. Nah, selanjutnya adalah menentukan program pemasaran global. Penentuan harga seragam mengenakan harga yang sama di semua pasar tetapi tidak mempertimbangkan pendapatan atau kekayaan di mana harga mungkin terlalu tinggi di beberapa pasar atau tidak cukup tinggi di pasar lain. Lalu, harga markup standar adalah harga berdasarkan persentase biaya, tetapi dapat menyebabkan masalah di negara-negara dengan biaya yang tinggi. Lalu, yang terakhir adalah menentukan program pemasaran global. Saluran distribusi. Organisasi markas, penjualan mengawasi saluran dan juga merupakan bagian dari saluran. Lalu, saluran antar negara memindahkan produk ke perbatasan negara asing. Lalu, saluran di dalam negara memindahkan produk dari titik masuk ke asing ke pelanggan akhir. Mengidentifikasi 3 bentuk utama dari organisasi pemasaran internasional. Memutuskan organisasi pemasaran global mempunyai tipikal manajemen kegiatan pemasaran internasional yang mencakup nomor 1, membangun departemen pengekspor dengan manajer penjualan dan staf. Nomor 2, menciptakan divisi internasional yang terorganisir oleh geografi, produk, unit operasi. Dan yang ketiga, menjadi organisasi global yang lengkap. Yang dimaksud
terorganisasi oleh geografi adalah struktur geografis tingkat dunia dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan struktur divisi internasional. Perusahaan yang beroperasi dengan menggunakan struktur geografis biasanya memiliki karakter. Yang pertama, lini produk mereka kurang beragam. Yang kedua, produk mereka dijual ke pengguna akhir. Yang ketiga, pemasaran adalah variabel yang sangat penting. Dan yang keempat, semua produk mereka dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama. Lalu, terorganisir oleh produk unit. Oleh produk. Struktur organisasi produk. Struktur tiga ini memberikan tanggung jawab penanganan tingkat dunia kepada eksekutif grup produk tingkat lini manajemen. Perusahaan yang menggunakan struktur ini biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan terdiri dari pengguna akhir yang beragam. Yang kedua, lini produknya sangat diverifikasi dan membutuhkan kemampuan teknologi tingkat tinggi. Yang ketiga, biaya pengapalan, tarif, dan pertimbangan biaya tertentu lainnya mempengaruhi produsen setempat.